Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak kelas 5 SD Titian Ilmu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada hari ini Miss akan mengajarkan mata pelajaran TAI kelas 5. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai pelajaran GAI-nya. Coba sama-sama kita buka halaman 3. Kalau sudah, mari kita sama-sama membaca surat At-Tin, karena materi kita adalah mengaji belajar surat At-Tin. Wahid isnain thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, mari kita sama-sama memperhatikan halaman 4. Coba kalian buka halaman 4. Di situ adalah kita mempelajari tentang tajwid. Dalam surat At-Tin pada halaman 4 itu diterangkan, coba poin 1 dilihat adalah ada kalimat summa radadnahu. Nah, itu adalah bacaan qalqalah karena ada huruf dal yang sukun atau mati. Harokatnya sukun maka dibaca mati. Jadi dibacanya summa radadnahu. Jadi jangan rodad, itu tidak bisa ya. Rodadnahu langsung. Kemudian nanya panjang, rodadnahu. Kemudian ada lagi lafaz, contohnya itu laqad. Jadi mantul. Kalau bacaan qalqalah itu dibacanya mantul. Jadi seperti ada dua huruf yang dibaca, padahal hurufnya satu, huruf dalnya satu yang sukun, tapi dibacanya seperti ada dua huruf. Kemudian di bawahnya ada lagi kata taqwim. Itu taqwim adalah huruf qad yang sukun atau berharokat sukun, itu mati, dibaca mati. Nah, itu adalah salah satu huruf qalqalah juga. Kemudian wim, taqwim. Pada kata wim itu adalah mad tabi'i, yaitu huruf ya mati setelah harokat kasroh.
Kemudian ada kata khalaqna, itu huruf qalqalah, huruf qad mati, huruf qaf mati, khalaqna. Jadi dibacanya khalaq. Jadi seperti mantul, ada kayak seperti dua huruf padahal itu hurufnya satu. Kemudian itu dibacanya panjang karena itu adalah mad tabi'i, ada huruf alif setelah harokat fathah. Kemudian yang bawahnya ada poin kedua. Pada surat At-Tin juga terdapat mad fathah, mad kasroh, dan mad dhammah. Ada mad dhammah, contohnya yaitu illalladzina amanu. Nah, amanu itu amanu, kata amanu itu ada nun dhammah, kemudian ada waw mati setelah nun dhammah. Nah, itu maka dalam tajwid itu dibaca mad tabi'i, mad dhammah. Kemudian mad kasroh yaitu kata watini, yaitu ya mati setelah kasroh, yaitu disebut juga mad kasroh. Kemudian ada kata sinin. Nah, kalau kata sinin itu ada ya mati setelah huruf nun. Kemudian pada kata waturi, kan itu ada kata waturi sini. Nah, itu ada dua matnya, dhammah dan mad kasroh. Kata tu itu mad dhammah, pada sini itu mad kasroh. Kemudian ada lagi mad fathah, yaitu pada kata laqad khalaqnal insana. Nah, pada kata insana itu ada dua bacaan, yaitu ada huruf nun sukun bertemu dengan sin, yaitu bacaan ikhfa. Jadi tidak dibacanya dengung, tidak bisa dibaca insana, tidak bisa dibacanya insana. Nah, sana, sa itu sin fathah, kemudian setelah itu ada huruf alif yang mati atau sukun, tapi sukunnya itu tidak diperlihatkan. Kemudian ada lagi poin 3. Kemudian pada poin 3 itu ada lafal al-insana, itu bacaan ikhfa seperti tadi yang dijelaskan, yaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf sin. Kemudian ada kata falahum ajrun, itu falahum, jadi tidak bisa falahum, itu tidak bisa, harus agak menghentak sedikit. Jadi falahum ajrun itu huruf izhar syafawi, jadi dibacanya agak menggentak, itu falahum ajrun, tidak bisa falahum aji, itu tidak bisa, itu salah, kurang betul ya. Kemudian pada kata ajrun ghairu, nah itu pada kata ajrun ghairu, jadi tidak bisa dibaca ajrun ghairu, itu kurang benar ya. Yang benar dibaca ajrun ghairu, itu adalah bacaan izhar. Nah, kemudian ada lagi pada halaman 5, coba kalian lihat, itu ada pada kotak ada tulisan kata mamnun, itu juga dibacanya jelas ya, tidak dibaca dengung ya, tidak bisa dibaca mamnun, itu salah. Yang betul adalah mamnun, itu termasuk dalam izhar syafawi, yaitu huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf nun. Kemudian pada halaman 5 ada poin B, bagian B, menghafal surat At-Tin. Nah, dalam menghafal
kita hendaknya memperhatikan huruf makhrajnya dan tajwidnya. Seperti contoh wattini wazzaitun, itu harus diperhatikan hurufnya, huruf ta kasroh, yaitu kita dengan tersenyum. Jadi tidak bisa wattini, tidak bisa. Kata wattini itu seperti tersenyum kita ya. Itu karena kita huruf membaca Al-Quran yang benar itu harus menyesuaikan dengan hurufnya, tajwidnya, makhrajnya juga. Nah, kemudian coba buka halaman 6. Pada halaman 6 diterangkan tentang makna kandungan surat At-Tin. Dalam surat At-Tin ini menjelaskan tentang janji Allah atau sumpah ya, mengandung pesan-pesan penting. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah mengingatkan manusia bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya penciptaan. Coba kalian lihat pada poin pertama, wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, wattini artinya itu demi buah tin, wazzaitun dan buah zaitun. Kenapa hanya buah tin dan buah zaitun? Karena buah tin dan buah zaitun itu lebih identiknya dengan di daerah Arab sana, itu lebih terkenal dengan buah tin dan zaitun, merupakan tanaman yang paling dikenal di wilayah Arab. Kemudian pada poin 2 atau ayat kedua, wa turil sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Ayat ini merupakan sumpahnya Allah yang menggunakan nama gunung. Kalau tadi ayat pertama itu menggunakan nama buah, sekarang ayat 2 menerangkan tentang sumpah Allah yang menggunakan nama gunung, yaitu gunung Sinai, yaitu gunung yang ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu Allah, itu ada di ketika gunung Sinai itu tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu Allah yang berupa kitab Taurat. Kemudian pada ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman. Nah, dalam artinya tersebut ada terpotong-potong wahada, dan ini al-baladi demi negeri. Nah, di situ ada kata Mekah karena di situ surat ini diturunkan di kota Mekah. Al-Amin, negara yang aman. Pada ayat ketiga ini menunjukkan sumpah Allah yang menggunakan nama kota. Nah, kalau tadi yang pertama sumpah Allah menggunakan nama buah, yang kedua menggunakan nama gunung, yang ketiga ini menggunakan nama kota. Nah, karena kota Mekah adalah kota yang terjamin keamanannya oleh Allah, dan di kota Mekah adalah kota yang mulia karena di kota tersebut Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian coba buka halaman 7. Pada halaman 7 ada ayat keempat menjelaskan ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dengan diberikan kepala, diberikan mata, panca indera yang sempurna.
kepala, mata, kaki, hidung, dan yang lebih utama adalah otak yang fungsinya untuk kita berpikir. Kemudian ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah, meskipun manusia dalam bentuk yang sempurna, dia dapat melihat, dia dapat berjalan. Tetapi manusia itu walaupun dengan penciptaan yang sangat sempurna, paling sempurna di antara semua ciptaan Allah, tetapi manusia itu bisa menjadi makhluk yang paling rendah. Nah, makhluk yang paling rendah tersebut yaitu adalah, nanti dijelaskan lagi ya, karena manusia dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan dia banyak berbuat maksiat. Kemaksiatan itulah yang akan menyebabkan manusia tersebut termasuk dalam golongan manusia yang paling hina atau yang jatuh dalam kehinaan. Berikutnya pada ayat 6, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak akan jatuh dalam kehinaan apabila mereka tetap beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian yang beramal soleh, dan mereka akan mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak akan ada putus-putusnya. Jadi pahala tersebut Allah akan memberikan kepada umat manusia dengan tidak terputus-putus, terus mengalir. Kemudian coba kalian buka halaman 8 ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Yang arti perkata-katanya adalah fama yukadzibuka, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan ba'du artinya adalah setelah, biddin hari pembalasan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman dan mengerjakan kebaikan, yaitu Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar. Mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah telah memberikan penjelasan dalam ayat Al-Quran bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti ada. Kemudian pada ayat 8, alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, pada kata perkataannya tersebut ada artinya alaihissallahu, yaitu bukankah Allah biahkamil hakimin adalah sebaik-baiknya hakim atau hakim yang paling adil. Nah, dengan demikian
pada kandungan surat At-Tin, yaitu manusia. Yang pertama ada 4 poin kandungan pada surat At-Tin. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian kandungan kedua, manusia adalah makhluk yang paling tinggi penciptaannya, tetapi bisa menjadi makhluk yang paling rendah, yaitu kualitasnya, seperti karena godaan yang tidak dapat kita elakkan, maka manusia akan jatuh dalam kehinaan. Kemudian poin ketiga kandungannya, yaitu Allah memuliakan dan memberikan pahala kepada manusia itu dengan berlipat ganda, dengan tanpa putus-putusnya. Kemudian poin keempat, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah, maka akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Nah, demikianlah penjelasan dari Miss. Yang perlu kalian ingat adalah surat At-Tin adalah termasuk surat Makkiyah karena dia diturunkan di kota Mekah. Kemudian yang diwahyukan kepada Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat At-Tin terdapat pada juz 30 yang merupakan surat yang ke-95. Surat At-Tin ada jumlahnya 8 ayat. Kata At-Tin diambil dari salah satu kata pada ayat pertama surat At-Tin, yang artinya buah tin. Baiklah anak-anakku semuanya, demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau kalian kurang jelas, silahkan kalian japri ke Miss Leha. Nomornya nanti Miss bagikan ke wali kelasnya ya. Sekian dulu dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi